Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Kita datang dengan satu tujuan, untuk memuji, menyembah Dia, memuliakan Dia. Sebab kita percaya janji firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia ada bersama dengan kita. Rohnya ada bersama dengan kita. Kita melakukan bagian kita, datang memuji, menyembah Dia, bersekutu. Kita percaya tangan Tuhan ada atas hidup kita, sebab Dia Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Aba Yahweh, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Yesua HaMasiah. Kami sungguh mengucap syukur saat ini Bapa. Engkau boleh mengundang kami Tuhan, duduk seperjamuan dengan Engkau. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Roh-Mu ada di tengah kami. Engkau ada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita-Mu Bapa, yang tidak dapat dunia berikan, mengalir saat ini dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya, bagi juga yang menyaksikan secara online Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang kuasanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau pun Tuhan dapat dengan Roh-Mu Tuhan menjamah setiap hati dan pikiran Tuhan. Orang-orang yang bersama dengan kami beribadah malam hari ini, kami percaya Tuhan, bersama dengan kami ada beribu-ribu, ada berjuta-juta malaikat Tuhan, yang memuji, memuliakan. Kami membawa roh tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, yang rindu untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh. Berkaryalah Roh Kudus ya Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita angkat pujiannya, kita katakan sungguh besar setia-Mu. Kutinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sembah Dia, katakan kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lagi sungguh lagi kita katakan,
besar setiamu Tuhan. Haleluya, kami percaya Engkau. Sungguh besar setiamu, nyata di dalam hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Mari angkat tanganmu, kita sembah Dia. Kemuliaan bebaskan rohmu. Angkat hatimu, kita sembah Dia. Angkat suara kita, sembah bagimu Bapa. Engkaulah yang layak dipuji. Kami muliakan Engkau Yahweh. Mari sembah Bapa. Sebab firman berkata Bapa mencari penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh. Kami bawa korban syukur kami lewat pujian pengagungan bagimu. Sebab Engkau yang layak. Engkau yang layak terima pujian syukur hormat kemuliaan. Engkau dahsyat, Engkau mulia.
menyadari akan panggilan-Mu Tuhan, bahwa kami diciptakan untuk menyembah, bahwa kami diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus yang suka menyembah. Haleluya. Ini kami malam hari ini, Bapak, kaum pria jemaat Kinamon, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada Tuhan di rumah, yang menyaksikan Tuhan siaran ini. Kami terus berdoa Tuhan, mohon Tuhan, biar roh penolong itu, penghibur itu Tuhan, yang Bapa janjikan Tuhan, terus menyertai kehidupan kami kaum pria, supaya kami boleh menjadi kaum pria yang tangguh, yang kuat, yang dapat membawa Tuhan keluarga kami untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau lebih lagi untuk berglori, memuji dan memuliakan Engkau. Mau bersuka cita Tuhan, sebab kami percaya hanya firman Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tambiskan ibadah ke malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, masih yang percaya berkata, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Dia hidup. Dia berfirman, Tuhan berkata bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan katanya bagi orang-orang yang mati. Kalau Dia hidup, berarti Dia ada bersama dengan kita, amin. Percaya bahwa kita pun ada malam hari ini, sebab karena kasih-Nya. Terima kasih, syukur, karena roh Tuhan memberi kekuatan penghiburan bagi kita. Haleluya. Mari kita puji Dia. Kita katakan, Dia tak pernah gagal. Menari bagi Tuhan kita. Dia tak pernah gagal, karena Dia Tuhan. Dia tak pernah lalai. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman. Firman-Nya, sebab Dia Tuhan, sebab Dia Tuhan, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersorak, mari bersorak, puji sembah Dia. Yesua Raja mulia, Yesua Tuhan perkasa, Yesus Tuhan pemenang, Yesua Raja. Dia Tuhan yang tak pernah gagal, amin. Oh haleluya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Tuhan, oh amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Mari sembah Dia, sebab Dia Tuhan, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesua, Yesua Raja mulia, Yesua Tuhan perkasa, Yesua Tuhan pemenang. Yesua bersoraklah, oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesua Tuhan mulia, Yesua Tuhan perkasa, Yesua Tuhan pemenang, Yesua Raja. Dia tak pernah gagal, sekali lagi, Dia tak pernah gagal. Nah Dia Tuhan, Dia tak pernah lalai, amin. Firman-Nya, sebab Dia Tuhan, sebab Dia Tuhan, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia.
Yesua Tuhan pemenang, Yesua Tuhan pemenang, Yesua Raja. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, katakan gunung batu. Amin, amin Pak Tahunan. Tuhan juga kota bentengku, kota benteng. Bahwa Tuhan juga, katakan Pak Mevel, yaitu Tuhanku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, amin, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga asik gunung batu. Amin. Siapa lagi yang perlu kita takuti? Kata kota bentengku. Oh, bahwa Tuhan Dia penolongku. Oh, yaitu Tuhanku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya tanduk keselamatanku, tanduk keselamatanku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya, katakan lagi, aku percaya akan Dia. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Aku percaya Dia tanduk selamatku, selamatku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku, perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan tinggi. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak-bapak. Bahwa Tuhan Dia gunung batu, kota benteng, Dia Tuhan penolong. Di Mazmur Daud, Dia perlindunganku, tanduk selamatku, Dia perisai, perlindungan yang tinggi. Haleluya. Bolehkah kita percayakan hal ini? Haleluya. Bahwa Engkau Tuhan, kota benteng kami, perlindungan kami. Haleluya. 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 Kita bawa rindu kita pada Tuhan setiap waktu, sebab kita percaya Dia Tuhan, bukan Tuhan yang cuek, tapi Tuhan yang merespon setiap doa yang dinaikkan kepada Bapa. Dia Bapa. Firman yang berkata, sekalipun yang jahat tahu memberi pemberian yang baik padamu, apakah lagi Bapa yang di sorga. Haleluya. Ku rindu setiap waktu, rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
Pasti atas kontrol-Mu Tuhan. Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dan janji-janji-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau diberkati dengan kehadiran kami di sini dan pujian penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan ya Tuhan. Hari ini juga kami ingin mendengar dari firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu ini adalah hukum-hukum-Mu, adalah Engkau sendiri. Biar kiranya firman-Mu yang kami dengar ini akan mengubah hati kami Tuhan. Membuka pemikiran baru dan membuka hikmat baru kepada kami. Biar firman-Mu ini yang menerangi jalan-jalan kami ya Bapa di surga. Kami mohon diurapi ketika pembacaan firman-Mu, perenungan firman-Mu, pengajaran firman-Mu, tolong urapi kami semua Tuhan. Dan Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing, supaya kami mengerti yang Kau sampaikan hari ini. Tujuan yang Kau sampaikan untuk kami hari ini sebagai kaum pria. Tuhan, hamba-Mu yang akan membawa renungan ini, tolong diurapi Tuhan. Kau membuka pengetahuan baru, hikmat baru, sehingga firman-Mu ini dapat menghidupi kami semua. Kami serahkan Tuhan renungan firman-Mu ini hanya kepada-Mu, dan kami menolak setiap roh jahat, roh najis yang ingin merusak pemikiran kami, yang membawa pikiran kami jadi liar dalam nama Tuhan Yesus. Itu kami tolak dari tempat ini. Dan kami menaklukkan seluruh pemikiran kami kepada Hamasya. Dan hanya kepada-Mu Tuhan, hati kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam dan selamat kita berjumpa kembali di
ibadah pria yang sangat diberkati. Amin. Puji Tuhan. Cek. Yes. Cek mic, cek set. Yes. Tidak retak, tidak ada mic yang tidak masalah. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang ke-36 saudara sampai ayat yang ke-40. Sebuah kisah yang menarik tentang dua wanita, tapi seorang wanita maksud saya, yang dibangkitkan oleh Tuhan melalui pelayanan daripada Rasul Petrus. Dan ini terjadi tentu setelah Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan, sehingga para rasul mereka bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mereka bergerak dalam kuasa Roh Kudus, kuasa yang membangkitkan. Jadi kita masih ada di hari dalam masa 40 hari di mana Yesua sesudah bangkit dia menguatkan para murid, menguatkan dan meneguhkan mereka supaya mereka bangkit kembali dan mereka tidak terbekukan oleh peristiwa penyalipannya. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di semua murid-murid dan para rasul, sehingga mereka mulai melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi bukan sekedar menyembuhkan orang sakit. Kalau kita lihat di ayat yang ke-34 sebelum kita ke ayat 36, di situ dikatakan di situ didapatinya Kisah 9 ayat yang ke-34 atau mulai ayat 32 kita lebih dahulu melihat. Dan terjadilah setelah melintas ke segala tempat, Petrus pun tiba kepada orang-orang kudus yang mendiami kota Lida. Dan di sana dia mendapati seorang dengan nama Eneas yang telah menjadi lumpuh sejak 8 tahun dengan terbaring di atas tilam. Dan Petrus berkata kepadanya, "Hai Eneas, Yesua HaMasiah menyembuhkan engkau. Bangunlah dan benahilah dirimu sendiri." Dan seketika itu juga dia bangun. Jadi ada seorang yang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan lewat pelayanan Rasul Petrus. Saya rindu saudara kita juga melakukan pelayanan ini, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Ya. Jadi gereja harus melakukan pelayanan seperti ini juga. Mendoakan orang sakit sembuh. Ya. Kalau nggak sembuh misalnya mati, ya itu berarti sudah waktunya Tuhan. Tapi kita harus melakukan pelayanan kesembuhan. Sebab banyak orang sakit yang harus disembuhkan. Baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Ya. Kalau sudah mulai tidak datang gereja berarti rohaninya sudah sakit. Ya. Harus disembuhkan. Nah saudara, ternyata peristiwa kesembuhan daripada Eneas ini tidak sekedar di situ saja, tetapi ayat yang ke-35, dan semua orang yang mendiami kota Lida dan Saron
Melihat dia, merekalah yang berbalik kepada Tuhan. Dan di Yope ada seorang murid dengan nama Tabita. Di Yope, di tempat yang lain, ada seorang murid bernama Tabita, yang bila diterjemahkan dia disebut Dorcas. Jadi Dorcas ini nama Yunaninya, ya. Sementara Tabita adalah bahasa Aramnya dari nama itu, ya. Tabita artinya semacam rusa, ya, gezel, ya. Kalau rusa kan deer, ya, tetapi ini semacam rusa, gezel, ya. Itu arti dari nama Tabita. Ada seorang yang bernama Tabita di Yope, yang bila diterjemahkan dia disebut Dorcas. Wanita ini selalu penuh dengan apa, saudara? Perbuatan baik. Malam hari ini saya ingin kita melihat satu hal yang sederhana ini, yang disebut perbuatan baik. Sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa wanita ini dikenal karena dia selalu penuh dengan perbuatan baik dan sedekah selalu ia lakukan. Jadi keunikan dari wanita ini yang bernama Tabita, dia tidak punya talenta lain, saudara. Talentanya berbuat baik. Saudara, seringkali ada orang berkata, saya tidak punya karunia, ya, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa singer tentunya, apalagi WL. Ya, kalau saya singer pasti jemaat akan sakit kepala ngikutin suara saya, kan itu. Merasa tidak punya keahlian apa-apa, tapi ternyata saudara, perbuatan baik itu bagi Tuhan itu bernilai tinggi. Amin. Ya, jadi Tabita itu dikenal karena dia selalu penuh dengan perbuatan baik dan sedekah yang selalu ia lakukan. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 37, dan terjadilah pada hari-hari itu karena menderita sakit. Oh, ternyata orang baik pun bisa sakit. Ya. Kalau ada orang sakit belum tentu karena dia berdosa. Ya. Orang baik pun menurut Alkitab, menurut kisah ini, dia yang mengabdikan hidupnya untuk sebuah pelayanan yang disebut pelayanan kasih, dia juga mati, dia sakit lebih dahulu, ya. Ayat 37, dan terjadi pada hari-hari itu karena menderita sakit, ia meninggal. Sudah sakit kemudian meninggal. Ya. Jadi kalau ada yang sakit, ya belum tentu karena dia itu orang jahat. Ya. Orang baik ternyata bisa sakit juga dan bisa bahkan tidak sembuh dari sakit. Kadang kita mau kalau orang sakit harus sembuh, ternyata malah mati. Ia meninggal, dan setelah memandikan dia, mereka membaringkannya di ruang atas. Jadi ada ruang di atas. Ayat 38, adapun kota Lida terletak dekat Yope, ya, Lida yang tadi di mana Eneas disembuhkan. Ketika mendengar bahwa Petrus ada di tempat itu, ada di Lida, para murid mengutus 2 orang kepadanya sambil meminta agar tidak menunda untuk melintas sampai ke mereka. Dan setelah bangun, Petrus pergi bersama mereka. Yang setelah tiba, mereka membawanya ke ruang atas, dan semua janda berdiri di dekatnya sambil menangis. Kemungkinan saudara, Tabita ini juga adalah seorang janda, ya. Maka temannya juga para janda, ya. Jadi para janda ini ada di dekat Tabita sambil menangis dan memperlihatkan pakaian-pakaian dan jubah-jubah sebanyak yang Dorcas atau Tabita telah membuatnya ketika masih hidup bersama mereka. Kenapa Alkitab mencatat ini, saudara? Apa hubungannya sih? Apa perlunya bagian ini diceritakan oleh Alkitab? Tentu ada maksud dan kepentingannya. Alkitab sengaja menulis bahwa Tabita itu, sekali lagi tadi di ayat yang pertama kita baca, dia sudah dijelaskan wanita itu penuh dengan perbuatan baik. Sekarang ada buktinya, saudara, di ayat yang ke 39, ya. Ada janda-janda yang berdiri di dekat Tabita sambil menangis dan memperlihatkan pakaian-pakaian dan jubah-jubah sebanyak yang Dorcas telah membuatnya. Saya pernah meminjam, ya, istilah yang dipakai oleh A.A. Gim, ya, tentang 5 jenis orang.
Orang pertama, kalau dia ada semua orang susah. Ya, pokoknya kalau dia ada orang pada susah. Tapi kalau dia nggak ada ya sudah. Ya. Orang yang kedua kalau dia ada semua orang senang. Ya. Tapi kalau dia nggak ada ya udah nggak dicari. Ya. Orang ketiga ini saudara, ada atau tidak ada nggak ada bedanya. Dia ada atau dia tidak ada nggak ngaruh apa-apa. Ya, nggak ada bedanya. Orang yang keempat ini kalau dia ada, yang keempat ini saudara, kalau dia ada, semua orang sangat susah dan mendoakan kepergiannya. Kapan orang ini pergi? Cepet dong pergi. Bukan sekedar susah, bikin susah, tapi kalau dia ada, orang selalu berdoa. Semoga Anda tidak menjadi yang keempat. Yang kelima ini, kalau dia ada, semua orang senang, bahagia. Dan kalau dia nggak ada, semua orang menangis. Semua orang merindukan kapan dia datang lagi. Semoga Anda menjadi orang yang kelima. Dan kira-kira Dorcas itu atau Tabita itu seperti itu, saudara. Waktu dia mati, semua nangis. Ya, Dorcas sudah nggak ada. Ini Pak Petrus, Om Petrus, ini pakaian yang Dorcas bikin. Ini loh yang dia bikin, pakaian-pakaian, jubah-jubah sebanyak yang Dorcas telah membuatnya ketika masih hidup bersama mereka. Saya ingin kita mengerti ini, saudara. Kisah ini sederhana, tetapi kita bisa mengambil makna yang dalam di dalam kisah ini. Ya, tadi saya sudah ungkapkan, ternyata saudara, orang baik pun bisa sakit. Ya. Orang baik pun bahkan bisa mati, tidak tertolong penyakitnya, tidak tertolong nyawanya dan mati. Tetapi di sisi lain saudara, kemudian Tuhan membangkitkan, kita belum selesai tadi ya, ayat yang ke-40. Dan setelah menyuruh semua orang keluar, Petrus pikir, waduh nangis semua nih, nggak bisa konsentrasi dia. Keluar dulu ya, ibu-ibu keluar dulu ya, nangisnya di luar. Petrus berdoa sambil bertekuk lutut. Ternyata saudara, ya, sikap doa kita itu pengaruh ya. Kadang saya kalau sudah capek berdoa, saya tinggal bersila. Lalu Tuhan bilang, kok bersila? Berlutut dong. Ya, sikap doa kita itu sebenarnya memang mencerminkan sikap hati. Betul nggak? Ya. Jadi seringkali kalau sudah capek kan enak, ya duduk saja bersila. Tapi Tuhan bilang, kok bersila? Berlututlah. Lalu saya ambil sikap berlutut. Ya, badan besar kadang kalau berlutut kan, apalagi lutut sudah. Tapi kalau Tuhan disenangkan, kenapa enggak? Dia susah kalau badan besar. Untung udah agak berkurang. Jadi Petrus berlutut dan seraya berpaling ke arah mayat itu, ia berkata, Tabita, bangunlah. Sebuah perkataan iman, perkataan yang membangkitkan orang mati. Petrus tidak tidak berdoa dalam nama Yesus bangkit, tidak. Dia mengucapkan, dia mengatakan apa yang dia yakin dapat terjadi. Seringkali doa bukanlah sebuah permintaan. Doa adalah mengucapkan apa yang kita yakin dapat terjadi. Tadi saya mau turun dari Cianjur ya biasa saudara, daerah puncak tuh macet. Begitu mendekati masjid udah berhenti, bukan macet lagi, udah berhenti emang. Udah 2 jalur dan tidak jalan, hampir 1 jam. Lalu saya bilang gini, ini kalau one way enak banget ini. Gak lama setelah saya berucap saudara, muncul mobil polisi dari bawah. Wah. Dia keluarkan tangannya. Artinya one way. Luar biasa. Ternyata ucapan kita berkuasa. Karena saya hitung-hitung, wah ini kalau nggak tembus-tembus, nggak lolos dari sini masih di gunung, bisa nggak ketemu nih Kompria. Tadi pun pas ya. Jadi saya hanya turunkan penumpang di Rawamangun, langsung bablas lagi ke sini. Jam 1 kami start dari sekolah Alkitab Cianjur. Jam 6 baru sandar di Rawamangun. Langsung ke sini.
Saya bilang, Tony nggak usah mandi, Tony. Kalau mandi lain ceritanya nih. Orang capek kalau mandi terus ngantuk kan. Lalu ngeletak sedikit, udah bablas. Jadi Petrus berkata kepada Tabita, Tabita bangunlah. Dan dia membuka matanya, saudara. Menakutkan sekali sebenarnya ya. Ada mayat tiba-tiba membuka mata ya. Dan dia saya yakin Petrus sudah siap ya. Makanya dia berkata seperti itu. Dan dia membuka matanya. Mungkin ini penyebab Petrus suruh keluar itu. Ibu-ibu. Kalau nggak bisa rusuh kan sebenarnya. Tiba-tiba mayat buka mata. Bisa rusuh saudara. Jangan-jangan rusuh mayatnya tutup mata lagi. Dan dia membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia pun duduk. Ya. Saudara, apa yang saya ingin kita ambil remas atau rema ya. Biasa kita mengenal istilah rema. Yang benar sebenarnya remas ya. Makna dibalik yang tertulis. Ya. Kenapa Tabita dibangkitkan sih? Kalau saya lihat, saya bilang tadi kan teman-temannya janda, berarti dia juga janda ya. Kelihatan dia juga sudah tua. Ya. Kalau mau dipikir, ya lebih baik dia pergi kan gitu saya. Sudah tua, ya sudahlah, relakan saya. Tapi kenapa Tuhan bangkitkan? Saya ingin kita mengerti, saudara. Kenapa Tabita dibangkitkan? Satu hal yang sederhana. Karena dalam dirinya dipenuhi dengan perbuatan baik. Dengan hal-hal baik yang memenuhi hidupnya. Artinya gini saudara, kalau Anda dipenuhi dengan perbuatan baik hidup, maka saya percaya Tuhan akan membela Anda. Amin. Ya. Kenapa Tuhan perpanjang atau Tuhan bangkitkan Tabita? Jadi kuasa kebangkitan dalam pelayanan Petrus ingin membangkitkan hal-hal baik dalam hidup Tabita. Ya. Ini bicara hal-hal baik. Kehidupan Tabita bicara hal-hal baik yang mati. Karena Tabitanya mati ya hal-hal baiknya juga ikut mati. Ya. Sehingga janda-janda itu berkata, ini loh yang dibuat oleh Tabita. Saudara, kuasa kebangkitan adalah kuasa juga yang membangkitkan hal-hal baik yang mati dalam hidup kita. Tanpa disadari saudara, seringkali kita sudah mengalami kematian. Bukan kematian secara fisik. Kita masih hidup, kita masih beraktivitas, kita masih sehat. Tetapi hal-hal baik dalam hidup kita ternyata sudah banyak yang mati. Kalau nggak mati ya mungkin pingsan. Tanpa kita sadari ternyata banyak hal-hal baik yang tadinya kita lakukan kemudian sudah tidak kita lakukan. Tanpa kita sadari kita sudah tidak lagi dihiasi dengan hal-hal baik. Dan ternyata itu tadinya yang membuat Tuhan itu disenangkan. Sebab itu malam hari ini saya ingin kita mengerti saudara, bahwa jika ada hal-hal baik dalam hidup kita, yang saya percaya Tuhan itu menanam hal-hal baik. Amin. Ya. Kita melihat satu ayat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. 1 Timotius 4 ayat 14. Kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan kepada kepada juniornya yaitu Timoti atau Timotius dalam suratnya ya. Surat ini memang ditujukan kepada Timotius sebagai pengerjanya, sebagai juniornya yang masih memerlukan nasihat, teguran, ya, pengingat dan lain sebagainya. Ya. Paulus berkata gini, janganlah lalai pada karunia rohani yang ada padamu. Apa maksud kata lalai? Lalai itu artinya sudah tidak dilakukan. Misalnya kebun, wah udah mulai kering, berarti asisten rumah tangga atau tugas kebunnya lalai menyiram. Lalai artinya tadinya kita lakukan atau harusnya kita lakukan, tidak dilakukan. Paulus berkata janganlah lalai
pada karunia rohani yang ada padamu. Yang apa saudara? Ada. Bukan nggak ada. Bukan di luar tapi di dalam diri kita. Yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu, atau saya gunakan kata ditanam dalam hidupmu. Telah diberikan kepadamu melalui nubuat dengan penumpangan tangan. Tadi siswa-siswi sekolah Alkitab semua ditumpangkan tangan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang hadir termasuk saya diminta untuk kita tumpang tangan satu-satu. Itulah hamba-hamba Tuhan ya. Mereka perlu penumpangan tangan. Dan waktu penumpangan tangan itu biasanya karunia mengalir. Saya tumpangkan tangan, saya bilang, roh api Roh Kudus membakar, membuat kamu berani menyampaikan kebenaran tanpa kompromi. Harus diucapkan supaya siswa-siswi ini mereka pergi dengan api. Dan Paulus mengingatkan bahwa waktu Timothy ini ditumpangkan tangan kepadanya oleh penatua atau kepenatuaan, dia menerima apa saudara? Karunia rohani. Jadi hal-hal baik dalam hidup kita itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama yang natural, yang alamiah. Tanpa penumpangan tangan sebenarnya kita itu punya hal-hal baik. Hal-hal baik yang sifatnya umum juga. Tapi juga bisa menghiasi kehidupan berjemaat. Hal-hal baik yang mungkin bawaan kita lahir. Kita warisi dari orang tua. Kita pelajari dalam hidup hal-hal baik. Contohnya ada orang-orang yang suka rapi. Itu hal baik nggak? Hal baik. Orang ini suka rapi. Saya ingat dulu ibunya Pak Tonan ya. Maminya waktu masih kuat, tahun berapa itu ya, beliau baru berjemaat nggak lama, masih kuat, Bapak masih hidup. Setiap hari apa tuh, Jumat atau Sabtu dia datang, dia bersihkan. Wah, saya diberkati sekali. Bukan nggak ada pengerja, tapi tentu dia menilai yang dikerjakan pengerja belum. Jam 10 dia buka. Mungkin menurut Tonan lupa ya. Dia bawa kain pel, dia bawa sendiri itulah. Dia datang. Dia bilang, minta izin ya Bapak Gembala. Oh iya Tante, silakan, saya senang sekali. Saya nggak larang karena itu adalah sebuah kenaturalan yang muncul dari dalam hidupnya, yang sangat memberkati. Dia lap sampai mimbar salib-salib dia lap, mimbar dia lap. Dia sengaja datang untuk membersihkan. Itu hal baik. Dan itu sangat memberkati. Ya. Ada orang-orang yang sangat helpful. Ya. Suka menolong. Gak bisa lihat orang susah. Pasti dia tolong. Pasti dia tolong. Itu hal-hal baik yang natural. Yang alamiah. Ya. Orang yang baik hati. Ya. Yang mudah membangun hubungan ya, itu diperlukan dalam gereja ya. Makanya saya bilang kalau selesai ibadah, apalagi ada jiwa baru, ajaklah bicara, jangan dibiarkan gitu saja ya kan saudara, ajaklah bicara. Bahkan jiwa lama pun perlu diajak bicara kadang. Makanya saya selesai ibadah, saya spend waktu selalu ya untuk bicara. Siapa yang saya lihat perlu waktu untuk disampaikan secara khusus ya, ajak ngobrol. Soalnya itu hal baik. Ada hal baik juga yang sifatnya rohani ya, yang mungkin turun lewat penumpangan tangan, tapi juga turun tanpa penumpangan tangan juga bisa. Mungkin Anda tanpa Anda sadari ya, sejak Anda terima Tuhan, kok saya ini suka berdoa. Punya tiba-tiba muncul kerinduan berdoa yang sangat kuat. Ya. Tanpa disuruh, tanpa dia, tapi muncul kerinduan berdoa. Ada orang yang punya kerinduan besuk.
mengunjungi jemaat, mengunjungi orang-orang yang memerlukan. Ada orang-orang yang punya dorongan untuk berdiakonia. Berdiakonia, ya. Seperti yang kita sekarang rutin lakukan, berdiakonia. Apa saja saudara, hal-hal baik dalam hidupmu, coba saudara, kita refresh kembali. Ternyata sebenarnya banyak. Kalau Anda nanti malam punya waktu, saudara, carilah kertas, ya. Lalu mulailah tulis, ya. Malam-malam, ya, di keheningan malam, ya. Izinkan Roh Kudus mengingatkan hal-hal baik apa ya yang dulu saya pernah lakukan, tapi tanpa saya sadari sudah tidak ada. Tulis, sudah. Percaya saya, pasti Anda akan mendapatkan daftar yang banyak. Kalau Anda sulit mengingatnya, berarti itu benar-benar sudah terkubur sangat dalam, atau sudah mati. Nah, saudaraku kasih, agar perbuatan baik ini benar-benar bisa muncul, tentu perlu usaha. Saya ingin kita melihat dalam satu ayat dalam Matius pasal yang ke-13. Yesua memberikan sebuah penjelasan tentang kerajaan sorga, ya, bukan kerajaan Elohim, tapi kerajaan sorga. Ya, di Alkitab kita sering temukan dua istilah ini yang mirip, tetapi sebenarnya berbeda. Yang satu kingdom of heaven, yang satu kingdom of God. Ya. Apa bedanya, saudara? Ya. Dalam Matius pasal 13 ayat 44, kita akan menemukan perumpamaan tentang dua hal yang mirip. Ayat 44, lagi pula kerajaan sorga itu, jadi bukan kerajaan Elohim, ya, bukan kingdom of God, tapi kerajaan sorga atau kingdom of heaven. Ya. Jadi kerajaan sorga. Lagi pula kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya, seorang memendamnya. Jadi ada orang yang mungkin dia sedang ada di sebuah ladang. Tentu ini bukan ladang dia. Ladang siapa kali nggak tahu. Tiba-tiba dia melihat kok ada harta. Ya. Dia menemukan ada sesuatu yang menarik. Ya. Ternyata itu sebuah harta. Ya. Lalu setelah menemukannya, seseorang memendamnya lagi. Ya. Kenapa dia memendamnya? Karena ladang itu bukan punya dia. Kalau dia bawa pulang, dia salah. Ya. Dia memendamnya lagi, dia simpan lagi, dan oleh karena sukacitanya itu, ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki. Dia mengeluarkan satu harga sebanyak yang ia miliki, dan dia membeli ladang itu. Kenapa dia beli ladang itu? Karena ada hartanya. Jadi untuk mengeluarkan yang terpendam itu, dia memerlukan effort, memerlukan usaha, memerlukan pengorbanan, harus mengerahkan usaha. Usahanya apa? Dia harus jual hartanya, ya. Mungkin keledai, keledai, mungkin lembunya, ya, sapinya, dia jual, mungkin ladangnya juga dia jual. Tapi yang ladang ini kan ada hartanya, ya. Dia jual semua, lalu dia beli ladang itu. Otomatis dia dapat hartanya, ya. Ayat 45, lagi pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang, ya, yang mencari mutiara yang indah. Jadi ada seorang pedagang, dia searching, ya. Dia cari, ya, di pasar mungkin, di toko atau di mana yang jual mutiara yang indah, dan setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, ya, bukan cuman indah, kalau indah pasti mahal, ya. Sambil pergi ia menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia pun membelinya. Jadi waktu dia menemukan ada hal yang sangat berharga, dia harus tukar, dia harus barter. Hartanya, dia bukan nggak punya harta, dia punya harta.
Tapi dia menemukan satu lagi yang menurut dia ini lebih keren. Apa yang dia lakukan? Dia harus barter, tukar. Dia nggak apa-apa kehilangan yang itu, tapi dia mendapatkan yang ini. Itu namanya barter. Saudara, apa sih kerajaan sorga? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang cost atau harga yang dia keluarkan untuk mendapatkan hal yang berharga itu. Dalam teks Greka, ya, karena ini kebanyakan ditulis dalam bahasa Greka, kata kerajaan atau istilah kerajaan sorga dipakai kata atau istilah basileia. Mungkin Anda suka dengar Basilea. Beberapa gereja kan pakai nama itu, GBI Basilea, apa-apa Basilea, ya. Basilea tulisannya Basilea, ya. Tapi kebanyakan dituturkan Basilea, ya. Basilea ho Uranos, ya. Bukan Basilea ho Theos. Kalau Basilea ho Theos itu kerajaan Elohim, ya, kerajaan Tuhan. Tapi ini Basilea ho Uranos. Apa itu Basilea? Yesus sedang bicara apa waktu dia bilang tentang kerajaan sorga, ya, yang teks Greeknya memakai kata Basilea ho Uranos. Basilea itu sebenarnya bukan kingdom. Terjemahan hurufiahnya bukan kingdom, bukan kerajaan, tapi kingship, kemartabatan. Itu terjemahan yang lebih tepat. Tapi memang istilah kingship itu jarang, ya. Sehingga Alkitab menggunakan kata kingdom, ya. Basilea artinya martabat atau kemartabatan, kingship. Uranos itu artinya heaven dalam pengertian the high place atau langit, ya. Kita tahu bahwa kalau disebut heaven atau sorga, itu tidak selalu bicara sorga tahtanya Bapak Yahweh, enggak. Langit itu dipakai juga kata heaven. Itu adalah menunjuk pada satu tempat yang tinggi. Jadi Basilea ho Uranos berbicara tentang kemartabatan yang tinggi. Jadi Yesus sedang bicara bagaimana kita hidup dengan kemartabatan tinggi atau martabat sorga. Tentu Anda rindu hidupmu memiliki martabat, ya. Dan banyak orang membangun martabat di atas kekayaan, ya, kemewahan. Kalau dia datang dengan S-Class, tentu beda. Tadi saya mau parkir, ya, karena saya bawa Innova Tuhan, nggak boleh katanya. Oke, nggak apa-apa, saya mundur saya tempat parkir. Nggak lama ada Pajero yang